Kesultanan Mataram, Jawa. Nagari Kesultanan Mataram adalah negara berbentuk kesultanan di Jawa pada abad ke-16. Kesultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16, tetapi baru menjadi negara berdaulat di akhir abad ke-16 yang dipimpin oleh dinasti yang bernama Wangsa Mataram. Sepanjang abad ke-16, tepatnya pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Anyakrakusuma, Mataram adalah salah satu negara terkuat di Jawa. Kesultanan yang menyatukan sebagian besar Pulau Jawa, yakni sebagian besar wilayah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah kecuali Banten. Selain itu juga menguasai daerah Madura dan Sukadana Kalimantan Barat Makassar, serta Pulau Sumatera, Palembang dan Jambi. Kesultanan ini terdiri dari beberapa wilayah inti mulai dari Kutagara, Nagaragung, Mancanagara, Pasisiran dan sejumlah kerajaan vasal. Beberapa di antaranya dianeksasi ke dalam teritori kesultanan, sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi. Kesultanan ini secara de facto adalah negara merdeka yang menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Belanda ditandai dengan kedua pihak saling mengirim duta besar. Menjelang keruntuhannya, Kesultanan Mataram menjadi negara protektorat kerajaan Belanda, dengan status Pezelfbesturende Lensapen, butuh rujukan. Perjanjian Giyanti membuahkan kesepakatan bahwa Kesultanan Mataram dibagi dalam dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasunanan Surakarta dan Nagari Kasultanan Ngayogyakarta. Perjanjian yang ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 13 Februari tahun 1755 di Giyanti ini secara de jure menandai berakhirnya Mataram. Etimologi. Nama Mataram secara historis adalah nama kerajaan pra-Islam yang mengacu pada kerajaan Mataram abad ke-8. Praktik umum di Jawa adalah menyebut kerajaan mereka dengan metonimia dan bervariasi dalam berbagai bahasa. Ada keragaman bahkan dalam bahasa. Dalam bahasa Sanskerta, Mataram berarti ibu, sedangkan istilah Matawis digunakan sebagai bentuk demonim dan kata sifat. Berdasarkan sejarahnya, ada dua kerajaan yang pernah ada di periode yang berbeda dan keduanya disebut Mataram. Kerajaan selanjutnya sering disebut sebagai Mataram Islam atau Matawis untuk membedakannya dari kerajaan Mataram abad ke-8. Kuta Gede, bekas ibu kota Kesultanan Mataram, didirikan pada tahun 1582 oleh Panembahan Senapati. Pada seperempat abad ke-16 Masehi, wilayah Kesultanan Mataram merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Pajang. Statusnya sebagai kadipaten dengan penguasanya yaitu Ki Ageng Pamanahan. Setelah Panembahan Senapati berkuasa di Kadipaten Mataram, ia memisahkan wilayahnya dari Kesultanan Pajang dan mendirikan Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram didirikan olehnya pada tahun 1586. Selanjutnya pada tahun 1586 wilayah Pajang sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Mataram diikuti penyerahan takhta Pajang oleh Pangeran Benawa kepada Panembahan Senapati. Perkembangan Mataram begitu besar dan kuat sehingga sebagian besar sejarawan setuju bahwa itu telah didirikan selama beberapa generasi perintis Mataram. Menurut catatan Jawa, Raja-Raja Mataram adalah keturunan dari Ki Ageng Sela. Sela adalah sebuah desa dekat Demak sekarang. Pada tahun 1570-an, salah satu keturunan Ki Ageng Sela, Kiai Gede Pamanahan dianugerahi kekuasaan atas tanah Mataram oleh Raja Pajang, Sultan Adiwijaya, sebagai imbalan atas jasanya mengalahkan Arya Panangsang, musuh Adiwijaya. Pajang terletak di kota Surakarta saat ini, dan Mataram awalnya adalah vasal dari Pajang. Pamanahan sering disebut sebagai Kiai Gede Mataram. Seorang kiai adalah seorang ulama muslim yang berpendidikan tinggi dan cenderung disegani. Sedangkan di Pajang, terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Adiwijaya wafat pada tahun 1582. Pewaris Adiwijaya adalah Pangeran Benawa. Digulingkan tahtanya oleh Arya Pangiri dari Demak, dan disingkirkan ke Jipang. Putra Pamanahan, Sutawijaya atau Panembahan Senapati, menggantikan ayahnya sekitar tahun 1584, dan dia mulai melepaskan Mataram dari kekuasaan Pajang. Di bawah Sutawijaya, Mataram tumbuh secara substansial melalui kampanye militer melawan penguasaan Mataram atas Pajang oleh Arya Pangiri.
dan Pangeran Benawa dengan cepat menggalang dukungan untuk merebut kembali tahtanya dan merekrut dukungan Panembahan Senapati melawan Pajang. Selanjutnya, Pajang diserang dari dua arah, oleh Pangeran Benawa dan oleh Panembahan Senapati. Perang antara Pajang melawan Mataram berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri. Pangeran Benawa kemudian naik tahta di Pajang. Selama periode itu tidak ada putra mahkota Pajang yang menggantikan Pangeran Benawa sehingga tahta Pajang diserahkan ke Panembahan Senapati. Kemudian yang menjadi bupati di sana ialah Pangeran Gagak Baning atau adik Panembahan Senapati. Peristiwa pada tahun 1586 ini menandai berakhirnya Kerajaan Pajang dan berdirinya Nagari Kasultanan Mataram. Kebangkitan Mataram, Pasarean Mataram, makam dari Panembahan Senapati dan Panembahan Sedaing Krapyak. Sutawijaya menjadi pemimpin monarki dengan menyandang gelar Panembahan. Secara harfiah berarti orang yang dijunjung. Dia mengungkapkan sifat pemerintahannya yang ekspansif dan mulai memproyeksasi manuver politiknya sesuai ketentuan, layanan, dan fungsi administrasi ke timur di sepanjang Bengawan Solo. Pada 1590 menaklukkan Madiun, dan berbelok ke timur dari Madiun untuk menaklukkan Kediri pada tahun 1591 dan Ponorogo. Pada saat yang sama ia juga menaklukkan Jipang dan Jagaraga utara Magetan sekarang. Dia berhasil mencapai timur sejauh Pasuruan. Setelah berhasil menyatukan bekas wilayah Pajang, Panembahan Senapati mengalihkan perhatiannya ke Jawa bagian barat, dengan menjalin hubungan baik dengan Cirebon dan menaklukkan Galuh pada tahun 1595. Usahanya untuk menaklukkan Banten pada tahun 1597 gagal, dikarenakan kurangnya transportasi air. Panembahan Senapati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede. Sebagai Raja Jawa ia berhasil membangun fondasi negara baru yang kokoh. Penggantinya, Raden Mas Jolang atau yang kemudian bergelar sebagai Susuhunan Anyakrawati. Kontak pertama antara Mataram dan Belanda, VOC, terjadi pada era Susuhunan Anyakrawati. Kegiatan Belanda pada saat itu hanya sebatas perdagangan dari pemukiman pesisir utara Jawa, sehingga interaksi mereka dengan wilayah pedalaman Jawa dibatasi. Meskipun di belakang mereka membentuk siasat untuk melawan Mataram. Susuhunan Anyakrawati wafat karena kecelakaan sewaktu berburu rusa di hutan Krapyak. Dari peristiwa itu ia dikenal dengan gelar Anumerta Panembahan Sedaing Krapyak, Panembahan yang wafat di Krapyak. Masa kejayaan. Turnamen bela diri antara dua penunggang kuda bertombak di Kerajaan Mataram diadakan di alun-alun depan keraton. Anyakrawati digantikan oleh putranya, Pangeran Martapura. Namun Martapura, kesehatannya buruk dan dengan cepat digantikan oleh saudaranya, Raden Mas Rangsang pada tahun 1613. Yang menyandang gelar Susuhunan Anyakrakusuma, dan kemudian pada tahun 1641 mengambil gelar Sultan Agung Adi Prabu Anyakrakusuma, Sultan Agung. Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Anyakrakusuma dikenang sebagai puncak kekuasaan Mataram, dan masa keemasan kekuasaan asli Jawa sebelum imperialisme Eropa pada abad berikutnya. Di bawah kepemimpinannya, Anyakrakusuma tidak mengizinkan Serikat Dagang Hindia Timur (VOC) untuk mendirikan loji-loji dagang di pantai utara. Hal ini ditolak lantaran ia tidak ingin ekonomi di pantai utara akan melemah jika dikuasai oleh VOC. Penolakan ini membuat hubungan Mataram dengan VOC merenggang. Butuh rujukan. Pada 1641, utusan Jawa yang dikirim Anyakrakusuma ke Arab telah tiba setelah mendapat izin menyandang gelar Sultan dari Mekah. Nama dan gelar Islam yang diperolehnya dari Mekah adalah Sultan Abdul Muhammad Maulana Matarami. Pada 1645 Sultan Agung mulai membangun Imogiri sebagai tempat pemakaman, sekitar 15 km selatan Yogyakarta. Imogiri tetap menjadi tempat peristirahatan sebagian besar keluarga Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta hingga sekarang. Sultan Agung wafat pada musim semi tahun 1646, meninggalkan sebuah negara yang ia bangun, membentang cakrawala sebagian besar Jawa, Madura, dan pulau-pulau sekitarnya. Masa kemunduran. Sepeninggal Sultan Agung, tahta diambil alih oleh anaknya, Amangkurat I. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Keraton Pleret yang lokasinya tak jauh dari keraton sebelumnya.
Di bawah kepemimpinannya, Mataram diwarnai dengan gejolak politik yang tidak stabil karena adanya tekanan dari VOC, sehingga terjadi banyak pemberontakan dan perang saudara. Masa kepemimpinannya juga menjadi titik awal masa kemunduran Mataram. Pemberontakan Raden Mas Alit dan Trunojoyo. Sikap Amangkurat pertama yang cenderung lunak dan tunduk kepada Belanda memunculkan beberapa perlawanan. Salah satunya adalah pemberontakan Raden Mas Alit, adik dari Amangkurat pertama pada 1678 yang menelan ribuan korban jiwa. Raden Mas Alit pun tewas dalam pemberontakan ini. Ada pula pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Mas Rahmat, anak Amangkurat pertama yang saat itu telah menjadi Pangeran Adipati Anom atau Putra Mahkota. Ia keberatan dengan pengalihan gelar yang ia sandang kepada saudaranya, yakni Pangeran Singasari. Ia mengajak Trunojoyo, putra penguasa Madura, untuk melaksanakan misi tersebut pada 1670. Trunojoyo menyanggupi karena ia ingin Madura merdeka dari penguasaan Kesultanan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Amangkurat I. Namun, Trunojoyo malah menumpas satu demi satu wilayah-wilayah kekuasaan Mataram, dan akan menyerang Keraton Pleret. Hal ini membuat Pangeran Adipati Anom berubah haluan mendukung ayahandanya, kemudian melakukan pelarian menuju Tegal. Disinilah Amangkurat pertama sakit dan wafat. Oleh karenanya Amangkurat pertama diberi nama Anumerta Susuhunan Tegal Arum. Di sisi lain, Trunojoyo semakin kuat sehingga Pangeran Adipati Anom terpaksa menjalin kerjasama dengan VOC untuk menumpas Trunojoyo sekaligus merebut kembali tahta Mataram Islam. Kompeni bersedia membantu tapi dengan syarat. Akhirnya, Pangeran Adipati Anom diangkat menjadi penerus tahta dengan gelar Amangkurat kedua. Di sini kembali terjadi pemindahan pusat pemerintahan. Kali ini menuju ke Kartasura yang berada di bagian timur ibu kota lama. Perebutan tahta kekuasaan. Intervensi VOC dalam urusan kerajaan juga menimbulkan perang saudara antar kerabat keraton Mataram pada saat itu, dikarenakan masing-masing pihak saling mengklaim soal tahta yang sah. Dimulai pada Perang Tahta Jawa pertama yang melibatkan Amangkurat ketiga dan Pakubuwana I, Perang Tahta Jawa kedua yang melibatkan Amangkurat keempat dan pangeran-pangeran yang memberontak. Pemberontakan Sunan Kuning. Lukisan Jawa abad ke-19 menggambarkan salah satu episode Perang Jawa Tionghoa melawan VOC, tahun 1741 sampai tahun 1743. Terjadinya peristiwa geger Pacinan di Batavia berefek pada migrasi etnis Tionghoa secara besar-besaran ke Jawa Tengah. Hal inilah yang kemudian mendorong pemberontakan bersama yakni etnis Jawa dan etnis Tionghoa melawan para penjajah di tahun 1740. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sunan Kuning yang kelak diangkat oleh sebagian pengikutnya menjadi Amangkurat kelima, dibantu oleh pasukan dari etnis Tionghoa dan mengajak Raden Mas Said, anak dari Pangeran Arya Mangkunagara yang merupakan saudara kandung lain ibu dari Pakubuwana II, penguasa Mataram saat itu. Pakubuwana II berhasil mempertahankan gelarnya dengan bantuan VOC. Namun, Keraton Kartasura hancur lebur dalam penyerangan tersebut. VOC juga meminta imbalan untuk bantuan yang diberikan, di mana Pakubuwana II harus melepaskan Madura Barat, Surabaya, Rembang, Jepara dan Blambangan. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian Panaraga pada tahun 1743. Karena Keraton Kartasura dirasa sudah tidak layak lagi, Pakubuwana II memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya. Kali ini ia memilih Desa Sala, wilayah di timur Kartasura yang berada di tepi Sungai Bengawan. Di sana Pakubuwana II membeli tanah dari lurah Desa Sala, yaitu Ki Gede Sala, sebesar 10.000 ringgit gulden Belanda untuk membangun Istana Mataram yang baru. Disinilah cikal bakal Keraton Surakarta Hadiningrat. Terpecahnya Mataram. Peta pembagian Mataram baru setelah Perang Diponegoro pada tahun 1830. Situasi politik yang masih belum stabil setelah pemberontakan Sunan Kuning membuat Pakubuwana II mengumumkan sebuah sayembara untuk menumpas Raden Mas Said dan dijanjikan sebuah hadiah. Konon, saat itu Raden Mas Said adalah panglima perang yang tak terkalahkan, bahkan dijuluki Pangeran Sambernyawa. Tantangan ini diterima oleh Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwana II yang juga menjadi paman dari Raden Mas Said. Ia pun berhasil menumpas Raden Mas Said dan seharusnya bisa mendapatkan hadiah tersebut. Namun,
Pakubuwana II dihasut oleh Patih Pringgalaya dan Baron van Imhoff, gubernur VOC saat itu, untuk tidak memberikan hadiah tersebut demi menurunkan derajat Mangkubumi yang dikenal anti-VOC. Kemelut tersebut semakin menjadi-jadi setelah dilakukannya perubahan dalam perjanjian Panaraga oleh VOC, yang dimana perubahan tersebut mengharuskan Susuhunan untuk menyerahkan wilayah pesisir kepada VOC. Hal ini membuat Mangkubumi kecewa, dan situasi pun berbalik di mana ia keluar dari keraton pada tanggal 19 Mei tahun 1746 dan bergabung dengan Raden Mas Said. Meski begitu, keluarnya Mangkubumi dari keraton bukan untuk memusuhi dan memberontak, melainkan untuk mempertahankan wilayah Mataram, khususnya wilayah pesisir. Perlawanan dari Mangkubumi dan pengikutnya terus berlanjut hingga mangkatnya Pakubuwana II dan digantikan oleh anaknya, Pakubuwana III. Sepeninggal kakaknya, atas usul Raden Mas Said, Mangkubumi diangkat oleh pengikutnya menjadi Susuhunan di wilayah Kabanaran, Sukawati, menandingi Pakubuwana III, dengan Raden Mas Said sebagai patih. Sebab itulah Mangkubumi pernah dijuluki sebagai Susuhunan Kabanaran. Bergabungnya Mangkubumi dan Raden Mas Said menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Terbukti dengan ditaklukkannya kembali daerah-daerah pesisir yang sebelumnya telah dikuasai oleh VOC. Bahkan wilayah-wilayah di bagian timur seperti Surabaya dan Madura pun juga ditaklukkan. Kegagalan VOC melawan pasukan Mangkubumi menimbulkan berbagai tekanan. Akhirnya, mereka kembali memainkan intrik politik adu domba untuk memecah belah kekuatan Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC berhasil menghasut Raden Mas Said melalui Tumenggung Sujanapura untuk melepaskan diri dari pasukan Mangkubumi. Alhasil, Mangkubumi kelak harus berjuang sendirian melawan pasukan VOC, Surakarta, dan Raden Mas Said. Di sisi lain, situasi perang yang kurang menguntungkan membuat VOC menawarkan perjanjian damai kepada Mangkubumi. Maka ditandatanganilah perjanjian Palihan Nagari yang dilakukan di Dusun Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Perjanjian ini menghasilkan kesepakatan damai antar kedua belah pihak serta membagi Mataram dalam dua kekuasaan wilayah, dengan Nicholas Harting, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa sebagai penengah. Pakubuwana III berhak atas wilayah timur Mataram dan tetap mempertahankan Surakarta dengan gelar Susuhunan Pakubuwana. Sedangkan Mangkubumi berhak atas wilayah barat Mataram di seberang Sungai Opa yang kelak menjadi Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono. Perjanjian ini juga mengakhiri kejayaan Mataram Islam selama beberapa abad. Rupanya, perjanjian Giyanti tidak diterima dengan baik oleh Raden Mas Said, sehingga melakukan perlawanan terhadap VOC, Surakarta, dan Yogyakarta. Raden Mas Said berhasil memenangkan perlawanan ini, dan memunculkan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Dari perjanjian tersebut, ia diangkat menjadi Pangeran Merdeka dengan gelar Adipati Mangkunagara, serta mendapat sebagian wilayah Surakarta bagian timur, yang kemudian dinamai dengan Kadipaten Mangkunagaran. Sekitar 54 tahun kemudian, wilayah Mataram kembali terpecah. Kali ini, kekalahan Yogyakarta dalam Geger Sepoi pada tahun 1813 membuahkan keputusan diangkatnya Pangeran Natakusuma, putra dari Hamengkubuwono I menjadi Pangeran Merdeka dengan gelar Adipati Paku Alam oleh pemerintah Inggris. Natakusuma berhak atas wilayah Kemantren di timur Keraton Yogyakarta, dan beberapa bidang di pesisir Kulon Progo atau Karangkemuning, dengan nama Kadipaten Pakualaman. Struktur pemerintahan. Mataram memiliki struktur pemerintahan yang dipimpin oleh seorang susuhunan, sultan. Dalam konsep kenegaraan Jawa Raja-Raja Mataram disebutkan dengan konsep keagungbinataraan atau diungkapkan sebagai Gungbinatara. Bahudenda Nyakrawati, kekuasaan yang agung, memelihara hukum di muka bumi. Raja dikatakan, menang wisesa ing sanagari, memegang kuasa di negara. Dia harus wicaksana, bijaksana, bersifat, budi bawa leksana, ambek adil para marta, meluap budi luhur mulia dan bersifat adil terhadap sesama, tugasnya, anjaga tata titi tentreming praja, menjaga keteraturan dan ketenteraman negeri agar tercipta suasana, Kartatuwin Raharja, aman dan sejahtera. Amiril Muminina Sayyidina Panatagami Kiatira Ningrat Wus Sineksen Saking Ngarap, Winenang Among Dirja Ningrat.
Pemimpin para mukmin Tuan penata agama kemasyurannya di jagat sudah disaksikan dari negeri Arab. Diberi wewenang memomong keselamatan dunia. Serat sastra gending karya Sultan Agung. Kemasyhuran Sultan Mataram telah dikenal sampai tanah Arab sebagai seorang pemimpin para mukmin di tanah Jawa. Sehingga penguasa Mekah waktu itu memberi gelar Sultan kepada Raja Mataram. Inilah awal mula Raja Mataram menggunakan gelar Sultan. Pemakaian gelar Raja pada Mataram selain Sultan yaitu Panembahan, Susuhunan atau Sunan. Anyakra-Kusuma mendapat gelar Sultan. Gelar tersebut dianugerahkan Sultan Murad keempat yang diwakilkan Syarif Mekah, Zaid ibnu Muhsin al-Hashimi. Anyakra-Kusuma ditahbiskan sebagai Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarami, disertai kuluk untuk mahkotanya, bendera, pataka, dan sebuah guci yang berisi air zam-zam. Guci yang dulunya berisi air zam-zam itu kini ada di makam Astana Kasultan Agungan di Imogiri dengan nama Enceh Kiai Mendung. Aparat birokrasi. Busana dari Kapten Prajurit Keraton Yogyakarta yang bergelar Bupati Enem Wadana Prajurit, yang digunakan untuk upacara adat Grebek. Busana ini diduga diturunkan dari busana kebesaran yang digunakan oleh Bupati atau Wedana yang menjabat di Kesultanan Mataram. Struktur birokrasi Kesultanan Mataram berdasarkan pada jabatan-jabatan yang disusun secara hierarki mengikuti sistem pembagian wilayah, meliputi susuhunan atau sultan. Gelar yang digunakan untuk merujuk pada kepala negara yang sedang bertahta, Jumeneng. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan membentuk dan menempatkan pejabat dari tingkat pusat sampai daerah berdasarkan wilayah yang sudah dibagi. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menciptakan kegiatan pemerintahan yang terkendali. Dalam mengurusi rumah tangga karaton tugas diserahkan kepada seorang Wedana Lebet yang terdiri dari Wedana Gedong Kiwa, Wedana Gedong Tengen, Wedana Keparak Kiwa, dan Wedana Keparak Tengen. Para Wedana tersebut dikepalai oleh Patih Lebet, dan setiap Wedana dibantu oleh Kliwon asisten di bawah Wedana, Kabayan asisten di bawah Kliwon, dan 40 mantri jajar, salah satu sebutan untuk priai di lingkungan karaton. Adapun untuk mengurusi pemerintahan di Nagaragung, Sultan menyerahkannya kepada Wedana Jawi yang dikepalai oleh seorang Patih Jawi. Masing-masing Wedana juga dibantu oleh Kliwon, Kabayan, dan 40 mantri jajar. Semua Wedana tersebut bertempat di Kutagara, sedangkan daerahnya di Nagaragung diserahkan kepada Demang atau Kiai Lurah. Untuk mengurusi wilayah di luar Kutagara dan Nagaragung, pusat pemerintahan, di Mancagara Wetan maupun Mancagara Kilen, Sultan menempatkan para bupati yang dipimpin oleh Wedana Bupati baik di wilayah Mancagara maupun Pasisiran. Para bupati di wilayah Mancagara berpangkat Tumenggung atau Raden Arya, sedangkan di wilayah Pasisiran dikenal dengan Syah Bandar yang memiliki pangkat Tumenggung, Kiai Demang, atau Raden Ngabehi. Para bupati Mancagara maupun Pasisiran berada dalam koordinasi dan bimbingan langsung dari Wedana Bupati. Selain menempatkan bupati di wilayah Mancagara dan Pasisiran, Sultan juga menempatkan bupati penting di wilayah pusat. Para bupati tersebut dijadikan staf ahli yang sewaktu-waktu diperlukan pertimbangannya. Sebagai pengontrol gerak-gerik para lembaga negara maupun para bupati di daerah, maka Sultan mengangkat dinas rahasia yang disebut Telik Sandi atau Abdi Kajineman. Selain para pejabat tinggi pusat tersebut, di bawahnya masih terdapat sekitar 150 macam jabatan di bawahnya. Mereka dikhususkan ke dalam berbagai macam jabatan, mulai dari prajurit, panglima, pengadilan, keuangan, perlengkapan, kesenian, keagamaan, dan lainnya. Semua jabatan tersebut merupakan bentuk birokrasi sebagai pelaksana roda pemerintahan. Pembagian administratif. Struktur administratif Mataram menganut pola konsentris. Berdasarkan sudut pandang konsentris yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di Mataram, wilayah dibedakan dalam beberapa pembagian sebagai berikut. Kutagara Kutanagara, meliputi Siti Narawita Ibu Kota, sebagai pusat pemerintahan. Karaton Istana, sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Nagaragung, Nagara Agung, adalah wilayah yang mengitari Kutagara. Wilayah ini dibagi menjadi 4 bagian, meliputi Daerah Siti Ageng atau Bumi Gede, suatu wilayah di antara Pajang dengan Demak. Kemudian dibagi menjadi daerah Siti Ageng Kiwa dan Siti Ageng Tengen. Terletak di sebelah barat daya Semarang.
Tanda kurang lebih daerah Ungaran dan Kedung Jati. Daerah Siti Bumi atau Bumija yang terletak di sekitar daerah Kedu. Daerah Siti Numbak Anyar yang terletak di sekitar daerah Bagelen. Daerah Pajang dibagi menjadi Panumping yang meliputi daerah Sukowati dan daerah Panekar yaitu daerah Pajang bagian timur. Mancagara, Mancanagara, adalah wilayah di luar Nagaragung yang meliputi Mancagara Wetan, Mancanegara Timur dimulai dari Panaraga ke timur, yang meliputi Magetan, Madiun, Grobogan, Kaduung, Jagaraga, Panaraga, Pacitan, Kediri, Jipang, Wirasaba, Blitar, Srengat, Lodaya, Pace, Nganjuk, Berbek, Cakuwu, Wirasari. Mancagara Kilen, Mancanegara Barat dimulai dari Banyumas ke barat, yang meliputi Banyumas, Cilacap, Sumedang, Galuh, Priangan. Pasisiran pesisir adalah wilayah yang sebagian besar berada di pantai utara Jawa dan sebagian diantaranya diberikan otonomi tersendiri. Wilayah ini dibagi menjadi dua. Pasisiran Wetan pesisir timur dimulai dari Demak ke timur, yang meliputi Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Lasem, Tuban, Sedayu, Lamongan, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Blambangan. Pasisiran Kilen pesisir barat dimulai dari Demak ke barat, yang meliputi Semarang, Kendala, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, Karawang. Kedua wilayah, Mancagara Wetan dan Pasisiran Wetan, biasanya disebut sebagai Brang Wetan. Demikian pula untuk Mancagara Kilen dan Pasisiran Kilen disebut sebagai Brang Kilen atau Brang Kulon. Struktur wilayah Mataram memiliki susunan yang teratur dengan wilayah kabupaten dan jumlah cacahnya disebutkan di dalam Pustaka Raja Puwara. Di samping beberapa wilayah di atas, terdapat tanah seberang, tanah sabrang, tanah yang berada di seberang laut seperti Jambi, Palembang, Banjar, Kota Waringin dan Sukadana. Daftar penguasa Mataram. Warisan. Tari Bedaya merupakan tarian klasik Jawa warisan Sultan Agung. Mataram adalah kerajaan Islam terbesar terakhir di Jawa sebelum terbagi menjadi Surakarta, Yogyakarta, Mangkunagaran dan Pakualaman. Setelah keruntuhan Mataram pada abad berikutnya Pulau Jawa dalam kolonialisme Belanda. Bagi sebagian orang Jawa, Kesultanan Mataram, khususnya era Sultan Agung, dikenang sebagai kebanggaan masa lalu yang gemilang, karena Mataram menjadi kerajaan terakhir Islam terbesar di Jawa. Dalam seni dan budaya, Kesultanan Mataram telah meninggalkan jejak yang kekal dalam budaya Jawa, karena banyak unsur budaya Jawa, seperti gamelan, batik, keris, wayang kulit dan tari tradisional Jawa diciptakan, dikembangkan dalam bentuknya yang sekarang, dan diwariskan oleh karaton penerusnya. Pada masa puncak Kesultanan Mataram pada paruh pertama abad ke-17, kebudayaan Jawa berkembang, sebagian besar di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Mataram banyak mempengaruhi kebudayaan di Jawa termasuk di bagian barat. Pada periode ini masyarakat Sunda berasimilasi lebih jauh dengan budaya Kajawen, Jawa. Seperti wayang golek yang diadopsi dari Jawa. Kemudian budaya serupa seperti gamelan dan batik juga dikenalkan di sana dan berkembang. Pada masa itu pula bahasa Sunda mulai menggunakan tingkatan bahasa yang didasarkan kepada aturan serta nilai-nilai sosial kemasyarakatan, untuk saling menghargai dan menghormati orang lain, sebagaimana tercermin dalam bahasa Jawa. Selain itu aksara Jawa juga digunakan untuk menulis bahasa Sunda sebagai cacarakan. Kini, warisan budaya Kesultanan Mataram dilestarikan oleh keempat pecahan Mataram Catur Sagotra. Beberapa dari warisan budaya tersebut adalah karya asli sejak masa kejayaan Mataram, yang dibagi dalam Perjanjian Jatisari. Catur Sagotra. Catur Sagotra merupakan penyatuan empat entitas yang masih memiliki akar tunggal tali kekerabatan. Hal ini merujuk pada keluarga kerajaan-kerajaan penerus dinasti Mataram Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut ialah Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunagaran, dan Kadipaten Pakualaman. Catur Sagotra, Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta,
Kadipaten Mangkunagaran, Kadipaten Pakualaman. Terbentuknya Catur Sagotra berawal pada tahun 2004 oleh Sri Susuhunan Pakubuwana ke-12. Sebelum wafat pernah memberi amanah kepada Nani Sudarsono untuk melanjutkan cita-cita luhur Catur Sagotra. Catur Sagotra merupakan sebuah gagasan bersama dari 4 Raja Jawa pada waktu itu yaitu Sri Susuhunan Pakubuwana ke-12, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, KGPAA Mangkunagara 8 dan KGPAA Paku Alam ke-8. Tujuan Catur Sagotra adalah untuk mempersatukan keempat Tra dalam ikatan kesamaan falsafah budaya dan keterkaitan sejarah leluhur Mataram. Galeri. Pintu masuk makam Sultan Agung di Pajimatan Giri Reja Imagiri. Busana keprajuritan Yogyakarta. Yang desainnya masih diturunkan era Kesultanan Mataram. Dengan penambahan unsur-unsur Eropa seperti sepatu dan kaos kaki. Potret seorang pangeran Jawa. Medali emas bangsawan Jawa. Palihan nagari ditandatangani di naskah Perjanjian Giyanti. Masjid Kauman Pleret adalah salah satu situs cagar budaya peninggalan Kesultanan Mataram. Gapura Masjid Agung Kota Gede adalah salah satu situs cagar budaya yang dibangun pada tahun 1640 oleh Sultan Agung. Benteng Kartasura. Sisa bangunan Istana keempat Mataram setelah Kuta Gede. Bagian dalam bangunan Sasana Handrawina dari Keraton Surakarta. Paviliun utama di Keraton Yogyakarta. Beranda ruang keluarga Pura Mangkunagaran. Tari Beksan Puri Melati di Bangsal Sowatamapura Pakualaman.